Halo semua, kami dari kelompok 10 akan berbagi sedikit nih materi mengenai manajemen compensation atau kompensasi manajemen. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Anissa Eka Eskantari, lalu ada Hani Ulima Asri, Fani Audriani, Nur Leoni, Sifna Sida Talhak, dan Nur Fatkia. Untuk materi pertama, itu akan saya sampaikan. Nah, langsung saja kita memasuki ke pendahuluan, di mana peran penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan pemberian penghargaan organisasi yaitu desain sistem intensif. Sistem intensif yang kita bahas kali ini mengaitkan penghargaan dan atau hukuman dengan evaluasi kinerja. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu temuan penelitian tentang intensif organisasi, yang kedua sifat dari rencana kompensasi intensif, yang ketiga bagaimana manajer individu diputuskan, dan yang keempat teori agensi, yaitu untuk memutuskan jenis rencana kompensasi insentif terbaik. Langsung saja kita masuk ke pertama, yaitu research finding on organizational organizational intensif atau temuan penelitian tentang intensif organisasi. Uh, Orang dipengaruhi oleh intensi positif dan negatif. Intensi positif atau dikatakan sebagai hadiah adalah hasil yang meningkat kepuasan kebutuhan individu. Namun sebaliknya, intensif negatif ini berupa hukuman atau hasil menurunkan kepuasan kebutuhan tersebut. Penelitian tentang intensif ini cenderung mendukung beberapa hal berikut, yaitu pertama, sistem pengendalian manajemen harus berorientasi pada imbalan karena individu cenderung lebih kuat dimotivasi oleh potensi mendapatkan imbalan daripada ketakutan akan hukuman. Lalu yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional, misalnya kompensasi moneter sebagai sarana penting untuk memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan sedikit perhatian pada sistem, manajer operasi akan mengikutinya karena hal tersebut merupakan isyarat manajemen senior. Yang berikutnya, umpan balik atau feedback. Individu ini sangat termotivasi ketika mereka menerima laporan atau umpan balik tentang kinerja mereka. Tanpa adanya umpan balik seperti itu, orang tidak mungkin merasakan pencapaiannya. Lalu yang berikutnya, yang kelima, motivasi kuat ketika dibutuhkan beberapa upaya untuk mencapai tujuan dan ketika individu menganggap pencapaian ini penting dengan kaitannya dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, tujuan, sasaran, atau standar cenderung memberikan intensif yang kuat hanya jika manajer menganggapnya adil dan berkomitmen dalam mencapainya. Komitmen tersebut paling kuat jika menyangkut catatan publik, yaitu ketika manajer telah secara eksplisit menyetujui bahwa jumlah yang dianggarkan dapat dicapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hani Ulima Asri. Kepada Hani, saya persilahkan. Baik, Mister, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya Hani Ulima akan melanjutkan jalannya presentasi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik rencana kompensasi insentif. Boleh dilanjut slide-nya? Jadi, seorang manajer itu mendapat tunjangan dan yang tertentu. Yang mana kompensasi insentif itu berkaitan erat nih dengan fungsi pengendalian manajemen. Jadi, beberapa peraturan perusahaan dan sekuritas itu mewajibkan rencana insentif ini oleh pemegang saham, dan oleh karena itu Dewan Direksi harus menyetujui rencana tersebut ketika RUPS itu belum dimulai. Nah, tugas manajemen senior di sini adalah untuk memastikan nih rencana kompensasi insentif yang akan diberikan ke Dewan Direksi itu sudah tepat. Nah, rencana kompensasi itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu jangka pendek dan yang kedua adalah jangka panjang. Yang mana pada jangka pendek
itu kompensasi insentif didasarkan pada kinerja pada tahun berjalan. Dan biasanya bonus ini berupa uang tunai. Yang kedua adalah jangka panjang, yang mana jangka panjang ini didasarkan pada kinerja jangka panjang perusahaan dan biasanya itu berhubungan atau dikaitkan dengan harga saham. Nah, yang jangka panjang ini biasanya bonusnya berupa opsi saham. Boleh di next? Nah, saya akan membahas mengenai rencana insentif jangka pendek. Jadi, rencana insentif jangka pendek itu terbagi atas the total bonus, carry over atau sisa, dan kompensasi yang ditangguhkan. Boleh di next? Jadi, total bonus pool itu merupakan total bonus yang dibayarkan ke sekelompok karyawan atau pegawai yang telah memenuhi syarat pada tahun tertentu. Di mana masa utama dalam penentuan kompensasi insentif ini adalah untuk memastikan bahwa kompensasi yang dibayarkan itu kompetitif. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan atau membuat total bonus pool ini. Yang pertama adalah dengan membuat bonus sama dengan persentase laba. Cara ini merupakan cara paling mudah, namun dalam kenyataannya banyak perusahaan nih yang nggak menyukai cara ini, karena perusahaan harus tetap membayar bonus meskipun probabilitas atau profitabilitasnya itu rendah atau bahkan menurun. Dan cara ini itu dianggap gagal merefleksikan investasi tambahan atau investasi baru. Cara yang kedua yaitu dengan mendasarkan bonus pada IPS, di mana IPS ini telah ditentukan sebelumnya dan telah berhasil dicapai. Nah, cara ini itu tidak memperhitungkan peningkatan investasi dari pendapatan yang diinvestasikan kembali. Cara yang ketiga yaitu dengan menghubungkan laba dengan modal yang digunakan. Dengan cara mendefinisikan modal sebagai ekuitas pemegang saham ditambah dengan liabilitas jangka panjang. Nah, alasan perusahaan menggunakan cara ini karena adanya anggapan bahwa kinerja manajer itu harus didasarkan pada penggunaan aset bersih menurut atau sesuai dengan fungsi keuntungan. Boleh dilanjut? Cara berikutnya adalah dengan membuat modal itu sama dengan ekuitas pemegang saham. Nah, kesulitannya ini sama dengan cara yang nomor 3, yaitu tahun kerugian akan mengurangi ekuitas pemegang saham, di mana ketika tahun-tahun yang menguntungkan perusahaan itu datang, perusahaan itu harus membayar bonus lebih tinggi nih. Nah, dan yang cara terakhir itu ada cara-cara lainnya, dan cara yang lainnya yang pertama yaitu perusahaan bisa nih mendasarkan bonus pada peningkatan profitabilitas tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang mana permasalahannya adalah cara ini itu tidak bisa cara ini itu dianggap gagal untuk memberikan reward atau penghargaan bagi tahun-tahun excellent atau tahun-tahun yang sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun yang bagus aja gitu. Dan cara lainnya yang terakhir yaitu perusahaan bisa mendasarkan bonus pada profitabilitas relatif terhadap industri perusahaan. Kekurangannya adalah sangat sulit untuk menemukan data industri ini karena perusahaan itu sulit untuk mencari perusahaan di industri yang sama yang memiliki karakteristik sistem akuntansi ataupun bauran produk yang identik. Boleh dilanjut? Berikutnya adalah mengenai carryovers. Jadi selain menggunakan total bonus, perusahaan itu dapat memberikan carryovers atau sisa tahunan dari jumlah yang ditentukan oleh formula bonus, di mana pada metode ini Dewan Direksi akan menentukan sisa tiap tahunnya. Nah, keuntungan yang pertama yaitu lebih fleksibel. Maksudnya apa sih? Jadi dengan carryovers atau sisa ini, uh, pembayaran itu tidak akan saklek atau tidak akan pakem sama formula bonus, yang mana ini akan membuat Dewan Direksi itu dapat menggunakan penilaiannya dalam melakukan penentuan pembayaran insentif ini. Dan yang kedua yaitu keuntungannya adalah dapat mengurangi besarnya magnitude. Nah, magnitude ini muncul karena adanya pembayaran berdasarkan formula bonus yang dihitung tiap tahun. Nah, namun ada kekurangannya di teman-teman, yaitu bonus ini kurang berhubungan langsung dengan kinerja saat ini. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir itu adalah kompensasi yang ditangguhkan. Jadi, meskipun kompensasi itu dihitung tiap tahunnya, namun pada kenyataannya kompensasi ini dapat ditangguhkan. Katakanlah kompensasi
ditangguhkan selama 5 tahun. Jadi pada tahun pertama itu kompensasi insentif akan dibayarkan 1/5-nya aja, sedangkan sisanya yaitu 4/5 akan dibayarkan secara merata nih ke 4 tahun berikutnya, atau bisa dibilang 4 tahun berikutnya akan menerima 1/5 tiap tahunnya. Nah, namun teman-teman, contoh yang saya berikan barusan itu nggak pakem ya, atau nggak saklek gitu. Jadi ada beberapa perusahaan nih yang menggunakan kompensasi ditangguhkan ini selama 3 tahun. Nah, ada beberapa keuntungan dari kompensasi yang ditangguhkan ini. Yang pertama yaitu manajer dapat mengestimasi dengan akurasi yang wajar mengenai pendapatan tunai yang akan mereka dapatkan di tahun yang akan datang. Yang kedua yaitu memperlancar penerimaan kas oleh manajer. Yang ketiga yaitu manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran selama beberapa tahun, yang mana ini akan berhubungan dengan pajak yang akan ditanggung. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pajak pensiun itu lebih rendah dibandingkan pajak saat sedang bekerja aktif. Nah, yang keuntungan terakhir adalah dengan adanya mendorong pembuat keputusan untuk berpikir lebih panjang atau berpikir jangka panjang. Nah, namun dari segala keuntungan tersebut ada kerugiannya ini, yaitu kerugiannya yaitu tidak dibuatnya jumlah yang ditangguhkan yang tersedia pada tahun yang diperoleh. Jadi dalam kompensasi yang ditangguhkan ini, bonusnya itu kan diberikan tidak berdasarkan kinerja tahun ini nih. Nah, itu tuh bisa disebut kurang insentif. Nah, namun kompensasi yang ditangguhkan ini manajer bisa aja nih nggak mendapatkan sisa dari insentif yang ditangguhkan. Misalnya karena dia akan keluar atau karena dia keluar dari perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan disinsentif untuk manajer yang keluar dari perusahaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Fani. Untuk Fani, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana insentif jangka panjang. Bisa tolong di next. Oke, nah di sini teman-teman untuk asumsi mendasar yang dilakukan untuk rencana insentif jangka panjang ini adalah pertumbuhan nilai perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan. Nah, rencana-rencana untuk insentif jangka panjang ini dipengaruhi oleh beberapa hal nih. Yang pertama ada hukum pajak penghasilan, ada perubahan perlakuan akuntansi, kondisi pasar saham, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, bisa disebut kalau misalkan rencana insentif jangka panjang ini akan berbeda sesuai dengan waktu sesuai dengan waktu yang berbeda. Nah, mungkin di layar teman-teman sudah terlihat berbagai macam rencana insentif jangka panjang. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai opsi saham. Nah, opsi saham itu apa sih? Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Nah, opsi saham ini bermanfaat untuk mengarahkan energi manajemen ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan. Nah, namun manajer ini hanya akan memperoleh keuntungan jika ia menjual saham pada harga yang melebihi harga yang dibayarkan untuk memperoleh opsi. Nah, untuk opsi saham ini ada beberapa alasan mengenai kenapa sih perusahaan menggunakan opsi saham sebagai insentif untuk karyawannya. Itu yang pertama, ada menarik pegawai-pegawai yang berbakat. Yang kedua, pegawai akan sukarela menyerahkan ide yang inovatif. Yang ketiga, perusahaan membayarkan gaji dan bonus yang lebih rendah karena adanya opsi saham. Yang keempat, nilai dari opsi saham ini tidak akan mengurangi laba. Dan yang kelima adalah mendorong pegawai untuk fokus kepada jangka panjang. Yang kedua ini ada saham phantom. Nah, saham phantom itu apa sih? Saham phantom ini memberikan kepada manajer sejumlah saham, namun hanya untuk tujuan pembukuannya saja. Jadi nanti di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif ini berhak menerima penghargaan yang setara dengan nilai apresiasi dari saham sejak tanggal penghargaan yang berbentuk misalnya berupa uang tunai, saham, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga ada hak apresiasi saham. Nah, untuk hak apresiasi saham ini adalah hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan dengan peningkatan nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai tanggal tertentu di masa depan. Nah, hak apresiasi saham ini juga biasa disebut sebagai bonus tunai yang ditunda dan juga terlibat dengan ketidakpastian karena bonus-bonusnya ini akan bergantung kepada perubahan nilai saham di pasar. Mungkin bisa di next.
Selanjutnya ada saham kinerja. Nah, saham kinerja ini memberikan sejumlah tertentu saham kepada seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu ini diperoleh. Contohnya, manajer ini dapat mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam earning per share selama 3-5 tahun. Nah, untuk saham kinerja ini memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya ini, eksekutif dapat mengendalikan keadaan tertentu untuk mencapai cita-cita jangka panjang, dan juga penghargaan ini tidak didasarkan kepada nilai dari saham. Lalu untuk keterbatasannya sendiri, bonus-bonusnya ini hanya didasarkan kepada ukuran kinerja akuntansi, dan juga biasanya aktivitas-aktivitas atau program yang dilakukan oleh manajer eksekutif ini tidak memberikan kontribusi kepada ekonomi perusahaan. Nah, rencana insentif jangka panjang selanjutnya ini ada unit kinerja, yaitu bonus tunai yang dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu ini telah tercapai. Nah, untuk unit kinerja ini biasanya berguna untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki hanya sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan kepada publik. Next. Selanjutnya kita akan bahas mengenai insentif for corporate officer atau insentif untuk pejabat korporat. Next. Jadi teman-teman, setiap pejabat korporat ini, kecuali CEO, bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, lalu gimana sih cara pejabat korporat ini dimotivasi? Pejabat korporat ini dimotivasi oleh bonus dengan kinerja yang baik. Tapi, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua pejabat korporat ini kinerjanya dapat diukur. Contohnya, kontribusi laba yang dibuat oleh manajer sumber daya manusia kan tidak terlihat mengenai kuantitas laba yang ia hasilkan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, biasanya untuk memotivasi para pejabat korporat ini, penghargaan didasarkan kepada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang, dan biasanya itu bersifat subjektif. Jadi, beberapa perusahaan juga bisa menggunakan manajemen by objektif, di mana tujuan perusahaan ini sudah disetujui bersama di awal, dan pencapaiannya itu dinilai oleh CEO. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah kompensasi CEO. Nah, kompensasi CEO ini biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO ini mempresentasikan rekomendasi kompensasi untuk bawahannya. Dalam kondisi umum biasanya komite ini tuh hanya menetapkan persentase yang sama untuk kompensasi para pejabat korporatnya. Namun karena pasti semua orang itu tidak memiliki kinerja yang sama, oleh karena itu sudah ditetapkan mengenai penilaian yang berbeda, misalnya ada persentase untuk beberapa hal yang lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kinerjanya mereka. Namun, persentase-persentase ini karena juga ada unsur subjektivitas harus dijelaskan dengan penjelasan yang jujur mengenai alasan penetapan kompensasi ini. Selanjutnya, di dalam dunia bisnis ini terdapat banyak perdebatan mengenai sebenarnya CEO ini dibayar terlalu banyak atau enggak sih. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan agar meyakinkan para karyawan bahwa CEO ini tidak dibayar terlalu banyak. Yang pertama, ada mencegah manajer menjual saham mereka selama periode jabatan, sehingga manajer ini bisa menanyakan nih mengenai pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah kepada CEO. Yang kedua, bisa menerapkan masa jabatan wali direktur, lalu mengadakan tinjauan kinerja tahunan kepada para direktur, dan juga menghindari CEO sebagai ketua Dewan Komisaris. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nurul Leoni. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas materi terkait dengan insentif for business unit manager atau insentif untuk manajer unit bisnis. Next. Nah, di sini ada 6 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama itu terkait dengan jenis insentif, ukuran bonus relatif terhadap gaji, dasar pemberian bonus, kriteria kinerja, pendekatan penentuan bonus, dan bentuk pembayaran bonus. Next. Nah, oke, poin yang pertama itu terkait dengan jenis-jenis insentif. Nah, ada 2 jenis insentif. Yang pertama itu financial reward atau insentif finansial, dan non-financial rewards atau insentif yang bersifat psikologis dan sosial. Nah, yang pertama itu insentif finansial atau
disebut juga insentif keuangan, di mana dapat berupa kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan seperti mobil, perjalanan wisata, dan keanggotaan klub, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada insentif psikologis dan sosial, atau disebut juga dengan insentif non-finansial, dapat berupa adanya kemungkinan promosi jabatan, peningkatan pada tanggung jawab, peningkatan otonomi yang lebih besar, ataupun kondisi geografis yang baik. Dan pengakuan. Pengakuan ini dapat berupa seperti piala, partisipasi dalam program pengembangan eksekutif. Nah, pada insentif untuk manajer unit bisnis itu biasanya sebagian besar itu berkaitan dengan insentif keuangan atau insentif finansial. Nah, namun tidak dapat kita pungkiri pula bahwa baik insentif finansial maupun non-finansial itu sangat mempengaruhi motivasi manajer. Oke, next. Nah, yang kedua itu terkait dengan ukuran bonus relatif terhadap gaji. Nah, ada dua pemahaman atau filosofi bagi perusahaan untuk mengkombinasikan antara penghargaan tetap atau berupa gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel, yaitu bonus insentif sebagai total dari kompensasi manajer. Yang pertama itu paham sistem pembayaran tetap, di mana paham ini menekankan pada gaji, bukan pada bonus insentif. Nah, pada paham ini perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, lalu mengharapkan kinerja yang baik. Nah, yang kedua itu ada paham sistem pembayaran berdasarkan kinerja, di mana paham ini menekankan pada bonus insentif, bukan pada gaji. Nah, pada paham ini, perusahaan itu merekrut orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, dan membayar dengan baik jika kinerja mereka itu dilakukan dengan benar-benar baik. Nah, biasanya itu banyak perusahaan yang menggunakan paham pembayaran berdasarkan kinerja untuk manajer unit bisnis, karena itu akan memotivasi manajer untuk melakukan usaha yang maksimum. Nah, setelah itu untuk merencanakan suatu rencana bonus, biasanya dimungkinkan adanya tingkat batas, di mana ada tingkat batas atas dan tingkat batas bawah. Pada batas atas itu tingkat kinerja di mana bonus maksimum dapat dicapai, sedangkan pada batas bawah itu tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Nah, hal ini biasanya ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimum itu telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus bisa saja bekerja secara berlawanan terhadap cita-cita perusahaan. Oke, next. Selanjutnya terkait dengan dasar pemberian bonus. Ada 3 dasar pemberian bonus. Yang pertama itu berdasarkan laba perusahaan, yang kedua laba unit bisnis, dan ketiga itu campuran atau gabungan keduanya. Yang pertama itu terkait dengan laba perusahaan, di mana biasanya pemberian bonus yang didasarkan pada laba perusahaan itu digunakan pada perusahaan industri tunggal, karena unit bisnisnya sangat bergantung satu sama lain. Nah, biasanya bonus manajer itu dikaitkan pada kinerja korporat karena kerjasama antar unit pada laba perusahaan berdasarkan laba perusahaan itu sangat penting. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu pemberian bonus didasarkan pada laba unit bisnis. Nah, biasanya digunakan pada perusahaan konglomerasi, di mana pada perusahaan konglomerasi itu biasanya unit bisnisnya itu bersifat otonom. Nah, jika pada perusahaan konglomerasi mendasarkan bonus manajer unit bisnis berdasarkan laba perusahaan tadi, maka akan menimbulkan adanya masalah free rider. Nah, namun dengan mendasar pada laba unit bisnis akan menghindari terjadinya masalah free rider dan memberikan semangat kewirausahaan bagi manajer unit bisnis. Nah, yang ketiga itu ada pemberian bonus yang didasarkan pada campuran atau gabungan dari keduanya. Nah, biasanya digunakan pada perusahaan diversifikasi terkait, yang mana pemberian bonus manajer unit bisnisnya itu didasarkan pada sebagian unit dari laba unit bisnis dan sebagian lagi dari laba perusahaan, yang mana gabungan keduanya ini akan menghasilkan campuran insentif yang tepat untuk mengoptimalkan hasil unit sementara dan pada saat yang bersamaan akan bekerja sama dengan unit lain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sifna. Kepada Sifna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sifna Talha. Kali ini akan membahas dua subbab terkait kriteria kinerja dan pendekatan penentuan bonus. Yang pertama, pada kriteria kinerja, ini akan dibahas 5 poin penting. Langsung saja masuk ke poin yang pertama. Bisa next, Anis.
Oke, dalam kriteria keuangan itu terbagi dalam dalam tiga unit bisnis, yaitu pusat laba, pusat investasi, dan pusat pendapatan. Nah, apabila unit bisnis tersebut adalah pusat laba, maka kriteria keuangannya itu mencangkup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka ada 3 area keputusan yang perlu ditetapkan, yaitu mengenai keputusan definisi investasi, definisi laba, dan pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan IFA. Selanjutnya, ketika itu adalah pusat pendapatan, maka kriteria keuangan itu akan menjadi volume penjualan atau dolar penjualan. Next. Penyesuaian untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi di dalam sebuah perusahaan kita itu harus mempertimbangkan penyesuaian mengenai faktor-faktor terkait hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Nah, penyesuaian ini biasanya dilakukan dalam 2 pengaruh. Yang pertama yaitu penyesuaian yang menghilangkan beban diakibatkan oleh keputusan yang dibuat eksekutif di atas tingkat unit bisnis, dan yang kedua adalah penyesuaian yang menghilangkan dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh kejadian alam atau kecelakaan. Next. Oke, ini kelanjutan dari kriteria kinerja. Jadi dalam kriteria kinerja itu ada manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Manfaatnya adalah bahwa kriteria keuangan jangka pendek itu merupakan gagasan yang bagus untuk mengaitkan bonus manajer unit bisnis ke pencapaian target keuangan tahunan. Hal ini akan mendorong manajer untuk mencari cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas yang baru guna memenuhi target keuangan tersebut. Lalu apa saja kekurangannya? Kalau kita berbicara mengenai kekurangan, jadi dengan mengandalkan kriteria keuangan itu dapat menyebabkan beberapa dampak disfungsional nih teman-teman. Yang pertama, itu akan mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan jangka panjang. Yang kedua, manajer itu tidak mungkin mengambil investasi jangka panjang dan menjanjikan yang merugikan keuangan jangka pendek. Yang ketiga, manajer itu mungkin termotivasi untuk memanipulasi data guna memenuhi target periode sekarang. Selanjutnya mengenai mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek. Jadi ada 3 alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi bias jangka pendek. Yang pertama, ini menambah mekanisme intensif dapat mengatasi orientasi jangka pendek dan cita-cita keuangan tahunan. Contohnya adalah dengan mendasarkan bonus pada berdasarkan kinerja multitahun. Nah, kinerja multitahun ini juga ada keunggulan dan kelemahannya nih teman-teman. Keunggulannya adalah manajer itu akan mempunyai horizon waktu yang lebih luas. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah manajer itu akan kesulitan melihat hubungan antara usaha dan penghargaan dalam skema penghargaan. Nah, penerapan itu akan menjadi kompleks ketika dalam periode multitahun tersebut manajer itu ditransfer atau mengalami pensiun. Nah, ada kemungkinan besar faktor di luar kendali manajer tersebut akan mempengaruhi pencapaian dari target panjang. Yang kedua, alternatifnya adalah mengembangkan scorecard yang memasukkan 1 atau 2 lebih kriteria non-keuangan. Nah, kriteria non-keuangan seperti apa? Yaitu seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, pengembangan produk baru, pengembangan dan tanggung jawab publik. Lalu alternatif yang ketiga adalah mendasarkan sebagian bonus manajer unit bisnis pada rencana intensif jangka panjang seperti opsi saham, saham phantom, dan saham kinerja yang telah dibahas sebelumnya. Lalu kita akan membahas mengenai tolak ukur perbandingan. Jadi dalam kinerja manajer unit bisnis itu dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing. Nah, tapi praktek yang digunakan yaitu dengan mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran labanya. Bisa di next. Oke, ini terkait pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang objektif. Nah, dengan penentuan menggunakan rumus objektif ini memiliki keunggulan, yaitu apa? Jadi, sistem penghargaan itu dapat dispesifikasikan dengan tepat dan cenderung itu memiliki bias dan favoritisme itu lebih sedikit dibandingkan jika kita menggunakan
menggunakan perspektif subjektivitas. Nah, lalu kelemahannya apa? Kelemahannya itu menggunakan rumus sebagai penentu penghargaan bonus itu dapat mendorong manajer kurang memperhatikan kinerja dari unit bisnis di dalam dimensi-dimensi yang penting tapi sulit dikuantifikasikan. Nah, oleh karena itu, sebagian subjektivitas dalam menentukan bonus itu lebih dipilih di hampir semua unit. Oke, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Fathia. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori keagenan, atau yang sering dikenal dengan istilah agensi teori. Jadi, teori keagenan ini itu mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif itu ditulis untuk memotivasi individu sehingga dapat tercapai yang namanya keselarasan tujuan atau goal congruence. Nah, di sini itu mempertimbangkan faktor-faktor dalam pembentukan kontrak insentif, di mana kontrak insentif itu merupakan atau sama dengan peraturan mengenai penentuan kompensasi yang dibahas di dalam bab ini. Selanjutnya mengenai konsep teori keagenan, tolong di next. Jadi hubungan keagenan itu muncul atau timbul atau ada setiap kali salah satu pihak, di mana pihak yang disebut dengan prinsipal itu memperkerjakan pihak lain atau yang disebut dengan agen untuk melakukan beberapa layanan, dan dengan demikian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jadi dalam teori keagenan, hubungan keagenan itu muncul ketika ada dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, di mana prinsipal itu mendelegasikan wewenangnya kepada agen. Sebagai contoh, dalam perusahaan, pemegang saham itu merupakan prinsipal dan agennya itu merupakan CEO. Nah, pemegang saham itu mempekerjakan CEO dengan harapan CEO ini dapat bekerja untuk kepentingan pemegang saham. Dan dalam tingkatan yang lebih rendah, CEO ini dapat bertindak sebagai prinsipal, di mana agennya itu merupakan manajer unit bisnis. Nah, tantangan dari teori keagenan ini merupakan bagaimana sih caranya agar agen itu dapat bertindak atau berlaku produktif sebagaimana jika ia adalah pemiliknya. Nah, poin dalam teori keagenan itu yang pertama, adanya divergent objective atau tujuan yang berbeda. Jadi, teori keagenan itu mengasumsikan bahwa semua individu itu bertindak untuk kepentingannya sendiri, di mana agen itu diasumsikan berkepentingan untuk menerima kepuasan, di mana kepuasan ini bukan hanya kepuasan atau kompensasi finansial, tetapi fasilitas lain yang muncul akibat hubungan keagenan seperti waktu luang, fleksibilitas dalam bekerja, terus juga membership country club dan lain sebagainya. Selain itu, dalam lain pihak yaitu prinsipal ini memiliki kepentingan atau hanya tertarik berkaitan dengan return yang dapat dia hasilkan ketika dia berinvestasi di suatu perusahaan. Selain itu, antara prinsipal dan agen juga memiliki preferensi yang berbeda terhadap risiko. Nah, poin yang kedua itu mengenai non-observability of agent action. Jadi, preferensi yang berbeda mengenai tunjangan atau kompensasi itu muncul karena apa sih? Karena prinsipal itu tidak dapat mengamati tindakan dari agen gitu. Dalam hal ini pemegang saham itu tidak bisa mengamati atau mengawasi setiap hari bagaimana sih aktivitas atau kinerja dari CEO-nya. Dan CEO itu tidak bisa mengamati setiap hari bagaimana sih kinerja dari manajer unit bisnisnya. Nah, karena informasi yang tidak memadai inilah, oleh karena itu prinsipal itu tidak dapat menentukan atau tidak dapat secara pasti menentukan sebenarnya seberapa besar sih effort atau upaya dari agen untuk keberhasilan suatu perusahaan. Nah, situasi seperti ini yang disebut dengan asymmetric information. Dan apabila hal ini terjadi, maka agen itu bisa yang melakukan atau melaporkan atau memberikan informasi yang salah kepada prinsipal. Nah, apabila hal ini terjadi, maka bisa terjadi yang namanya moral hazard. Selanjutnya, next, mengenai mekanisme kontrol. Nah, sudah kita ketahui bahwa ternyata dalam teori keagenan itu terdapat permasalahan mengenai tujuan yang berbeda dan juga asymmetric information. Nah, di sini para ahli teori agensi itu mengatakan bahwa ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama ada monitoring, yang kedua ada incentive contracting. Monitoring itu merupakan suatu sistem kontrol yang dilakukan oleh prinsipal, di mana prinsipal itu
menentukan suatu monitoring, contohnya itu misal laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit itu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan, di mana informasi tersebut telah diaudit oleh pihak ketiga, untuk selanjutnya itu diberikan kepada pemilik. Nah, monitoring itu dilakukan apabila tugas antara prinsipal dan agen itu sudah didefinisikan secara jelas. Nah, yang kedua, incentive contracting itu dilakukan apabila tugas antara prinsipal dan agen itu belum didefinisikan secara jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan incentive contracting. Jadi, kompensasi yang akan diberikan kepada agen itu didasarkan pada ukuran kinerja. Di mana di sini berarti prinsipal itu memiliki tugas baru untuk menentukan ukuran kinerja seperti apa sih yang tepat untuk dijadikan standar untuk memberikan kompensasi kepada agen. Nah, dalam hal ini berarti untuk menentukan ukuran kinerjanya itu kita perlu tapi prinsipal itu perlu untuk memperhatikan bagaimana sih hubungan upaya kerja dari agen dan juga nilai perusahaan. Nah, yang ketiga itu poin mengenai CEO compensation dan stock owner plan. Di sini itu suatu perusahaan itu ada yang memberikan bonus kepada CEO-nya berupa kepemilikan saham gitu. Tapi terdapat dua masalah apabila kepemilikan saham ini dijadikan salah satu bonus. Yang pertama itu adanya perbedaan preferensi risiko yang pernah disampaikan. Jadi apabila bentuknya saham, maka agen itu menjadi tambah risikonya karena saham itu kan harganya naik turun, tetapi itu bukan sepenuhnya dari hasil upaya dari agen, itu ada faktor-faktor lain. Yang kedua itu tidak adanya hubungan sebab akibatnya secara langsung gitu antara agen dan juga upaya agen dan juga harga saham. Nah, selanjutnya mengenai business unit manager and accounting based incentive, apabila CEO compensation itu dilakukan dengan harga saham, maka di manajer unit bisnis itu tidak dapat dilakukan hal yang serupa karena hubungan antara harga saham dengan manajer unit bisnis itu sangat jauh. Oleh karena itu dilakukan atau bonusnya itu didasarkan pada laba bersih per unit bisnisnya. Yang terakhir mengenai kritik terhadap teori agensi, tolong di next. Jadi teori agensi yang muncul pada tahun 1960-an ternyata berdasarkan beberapa para ahli itu dinyatakan tidak memiliki pengaruh praktis yang terlihat dalam proses pengendalian manajemen. Selain itu, tidak ada juga real world payoff. Jadi tidak ada imbalan di dunia nyata. Imbalan di sini itu maksudnya apa sih? Bahwa ternyata para orang-orang atau praktisi itu menentukan kompensasi berdasarkan teori agensi. Nah, yang ketiga itu ternyata dievaluasi, ternyata model yang ada di teori keagenan itu hanya pernyataan fakta nyata gitu. Dan yang terakhir itu elemen modelnya itu tidak dapat dikuantifikasi. Jadi tidak dapat dikuantifikasi berapa sih biaya keagenannya. Terus yang kedua juga terlalu menyederhanakan hubungan antara manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Baik, terima kasih Nurfatia. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit case yang ada pada bab ini, yaitu case pada Lincoln Electric Company, yaitu produsen produk las busur terbesar di dunia dan produsen terkemuka industri motor listrik. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 2.400 pekerja di 2 pabrik Amerika Serikat dan 11 pabrik yang berada di negara lain. Ini tidak termasuk 200 pekerja di bidang teknik penjualan. Struktur organisasi Lincoln ini merupakan kebijakan pintu terbuka dipraktikkan di seluruh perusahaan dan personal didorong untuk membawa masalah kepada yang mampu menyelesaikan. Rencana manajemen intensif Lincoln ini telah dikenal secara bertahun-tahun, di mana Lincoln ini berbeda dari kebanyakan perusahaan dalam hal pentingnya memberikan kepada masing-masing kelompok yang dilayani dalam urutan prioritas, yaitu ada pertama pelanggan. James Lincoln menganggap kebutuhan pelanggan sebagai alasan bagi setiap perusahaan sehingga harus didahulukan. Yang kedua, karyawan. Jika memenuhi kebutuhan pelanggan adalah tujuan utama bisnis, maka kinerja dan produktivitas karyawan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Lalu perputaran pekerja hampir tidak ada di perusahaan ini kecuali untuk pensiun. Untuk tingkat kompensasi dasar pekerjaan di Lincoln ditentukan oleh survei upah daripada pekerjaan serupa di wilayah tersebut. Tarif ini disesuaikan setiap 3 bulan dengan perubahan indeks upah area tersebut. Sikap kepada pemegang saham ini diberikan prioritas terakhir karena Lincoln beranggapan bahwa pemegang saham yang tidak layak pun akan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil intensif.
Jadi dapat ditarik kesimpulan, alasan keberhasilan Lincoln adalah sikap karyawan yang sangat baik dan kesediaan mereka untuk bekerja keras lebih cepat dan lebih cerdas daripada pekerjaan percobaan industri lainnya. Maka kesimpulannya adalah yang pertama terkait dengan produksi, produk dan biaya produksi diverifikasi sebelum disetujui oleh manajemen. Pembelian ditantang untuk bukan hanya menghasilkan barang dengan biaya rendah, tetapi juga bekerja sama dengan teknik dan manufaktur untuk memastikan bahwa inovasi terbaru dapat diterapkan. Yang kedua, pengawasan manufaktur diawasi ketat oleh manajemen puncak dan bertanggung jawab atas pengurangan scrap, konversi energi, dan pemeliharaan kualitas produk. Yang ketiga, manajemen membentuk departemen penjualan yang terlatih secara teknis untuk mengurangi biaya pelanggan. Pendekatan penjualan ini dan pelayanan ini menghilangkan embel-embel yang tidak penting dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Yang keempat, manajemen mendorong pendidikan, penerbitan teknis, dan program jangka panjang yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi industri sehingga memastikan potensi pasar untuk Lincoln Electric Company. Dan yang terakhir, semua pekerja produksi dibayar berdasarkan upah persatuan dan sebagian dari keuntungan tahunan dibagikan kepada karyawan sebagai bonus. Sekian materi dari mengenai manajemen compensation dari kelompok kami. Namun sebelum itu ada sedikit quotes yang akan kami sampaikan, yaitu dari Viktor Frankl, yang berbunyi, dia yang memiliki alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Oke, sekian. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih.